Kita berjumpa kembali bersama dengan Bang Muha. Ya, kawan, kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang memang menjadi suatu topik yang sangat trending. Sebelum kita bahas yang lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe agar Bang Muha tetap bisa memberikan suatu hal yang positif kepada kita semua. Semakin berkembangnya teknologi, semakin hari, semakin kita ini bertambah canggih. Semakin kita bisa mengetahui segala macam isi dunia ini dengan sangat-sangat cepat. Kita dapat berselancar hanya dengan satu genggaman saja lewat gadget kita. Kita bisa mengakses segala macam informasi, kita bisa berjumpa dengan berbagai macam elemen masyarakat, dengan berbagai lintas provinsi, lintas kota, bahkan sampai lintas negara, kawan-kawan. Nah, tapi di saat kali ini tuh ada beberapa hal yang membuat kita semua ini menjadi sedikit agak resah. Resahnya kenapa? Kalian tahu nggak? Dengan berkembangnya teknologi, apalagi teknologi di bidang sosial media, aplikasi percakapan dan sebagainya, menyebabkan ada satu, ya bukan semuanya, menyebabkan beberapa dari kita semua, dari anak-anak kita, dari teman-teman kita semua atau kalian sendiri ini malah kurang bersosial, malah kurang untuk berteman, bahkan sampai tetangga sendiri pun nggak tahu siapa namanya. Ada seperti itu tuh. Nah, ini suatu polemik ya yang terjadi di masyarakat kita ya. Kita flashback ke masa-masa mungkin 10 tahun yang belakang, masih belum booming-boomingnya gadget ataupun Android ya pada saat itu. Pernah nggak sih buat kalian-kalian nih, angkatan milenial 90-an, 80-an, ingat gak kawan-kawan? Dulu itu loh, kalau kita janjian sama teman, gak nunggu WA, gak nunggu telepon, tapi tiba-tiba ngumpul aja. Contoh nih, di kampung, kita berteman dengan teman-teman di kampung nih, sudah auto tahu aja kalau udah jam 3 sore itu udah waktunya main bola, kumpul pasti jam 3. Dan itu tidak perlu dipanggilin di rumahnya satu persatu, Joko, gak perlu. Tapi udah jam 3 itu langsung kumpul, kan? Kemudian kalau udah waktunya malam nih, ya atau mau belajar kelompok, udah janjiannya jam 4, itu gak pakai tanya lagi, jadi nggak nih. Sekarang masih dikonfirmasi dulu. Di WA dulu, jadi nggak. Nah, itulah suatu polemik yang ada di masyarakat sekarang, bahwasannya sekarang itu beda dengan dahulu. Ya, dahulu itu betapa akrabnya kita, ya, meskipun tanpa teknologi. Dalam arti tanpa teknologi itu bukan nggak ada teknologi ya, bukan. Tapi pada saat itu kita menggunakannya sewajarnya. Mungkin pada 10 tahun ke belakang itu yang pakai telepon hanya orang-orang penting, orang-orang di kantor, orang-orang yang pekerja, yang memang
dituntut untuk selalu pegang HP kalau ada panggilan. Saya pun dulu masih HP itu sama orang tua. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi ini, semua orang bisa sangat cepat mengaksesnya. Dan semakin kesini, semakin adanya aplikasi percakapan yang sangat banyak, perkumpulan sosial di kampung, di masyarakat, pertemanan mulai memudar. Dalam arti memudar di jalur daratnya ya, memudar di dunia nyatanya. Yang terjadi adalah adanya kekurangan interaksi di dunia sosial. Nah, itu yang kekurangan kita karena adanya teknologi. Orang-orang sekarang kalau mau ketemuan nih, udah sepi pos roda. Pos roda kalau malam udah sepi, tunggu dulu di WA teman baru ngumpul. Ya kan? Apalagi kalau sampai ada anak yang memang tidak mau dunianya diganggu. Anak yang memang kecenderungan kecanduan dengan dunia maya, sampai-sampai dia itu nggak punya teman di dunia nyata. Pernah suatu ketika di tempat saya ada nih anak kecil. Nah, di tempat kawan-kawan mungkin juga ada ya. Ada anak, bukan anak kecil lah, ini udah usia SMP, SMA kok. Ini anak-anak yang saya bilang teman saja, saya minta silakan kenalkan, atau kamu punya berapa teman nih, saya tanya nih. Kamu punya berapa teman di sini? Dia jawab, saya punya teman di online. Kalau di kampung punya nggak? Di kampung jarang, mungkin cuma berapa orang, berapa, 5, ya mungkin segitulah. Banyaknya di mana? Banyaknya di sosial media, Facebook, Instagram, atau orang-orang jauh yang bisa dihubungi lewat aplikasi percakapan. Nah, sehingga anak ini kita lihat di kampung itu kurang adanya interaksi, kegiatan sosialnya dia kurang, kemudian berkomunitas secara offline itu kurang, yang menyebabkan banyak sekali hal yang harus benar-benar dipelajari dia kalau mau bergaul di dunia sosial. Nah, inilah yang terjadi. Apakah kalian salah satu yang jadi korban kurangnya sosial karena adanya dunia maya? Ataupun malah kalian yang benar-benar bisa memanfaatkan dua dunia ini, dunia nyata dan dunia maya? Nah, kita kan nggak tahu nih, kita nggak tahu. Nah, apa sih efek buruknya? Jadi kita perlu ketahui bahwasannya dunia kalian, wahai anak generasi Z atau generasi milenial, dunia kalian bukan cuma di HP loh. Dunia kalian bukan cuma di gadget loh. Tapi ada dunia kalian, dunia nyata kalian, yang butuh kalian, yang kalian juga butuh mereka untuk saling berkolaborasi, untuk saling bersama-sama untuk ya tadi tuh bekerja sama, saling tolong menolong, gotong royong, bahu membahu. Nah, itu ada loh. Coba buat kalian yang masih setiap hari malas keluar rumah untuk mencari, ya ibaratnya mencari kawan ngobrol lah di dalam dunia nyatanya. Ayo coba. Atau kalau sekiranya kawan-kawan ngerasa, aduh ini kurang deh duniaku, gak punya teman deh kayak gini nih, aku udah jarang karena aku kebanyakan di dunia online. Gimana dong bang kalau udah kebanyakan di dunia online? Kawan-kawan, kalau memang udah kebanyakan di dunia online, stop dulu. Dalam arti stop itu kurangi ya, jangan berhenti langsung, kurangi kecanduannya. Ayo kembali lagi ke dunia nyata. Cara paling gampang, carilah tempat berkumpul di mana orang-orang itu bisa bercengkrama, bertatap muka. Ya, contoh di mana? Di masjid, tempat peribadatan. Ya kan banyak orang-orang kumpul tuh.
Cari kegiatan di deket-deket situ, ikut kegiatan Karang Taruna, ikut kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Karena ingat, kita ini makhluk sosial. Jangan sampai kita kehilangan sosial kita. Sosial kita paling dekat adalah sosial yang di dunia nyata, tetangga kita minimal, keluarga kita, saudara kita. Nah, kalau kita hanya mencari teman di dunia maya, kita kehilangan teman di dunia nyata. Kalau sakit besok siapa yang ngantarkan kalau nggak ada? Kalau sampai ada apa-apa, tetangga itu adalah orang yang pertama yang bisa memberi kita pertolongan. Jadi harap kita ketahui bersama kawan-kawan semuanya. Harus kita tahu. Nah ini, karena banyak sekali yang bilang, bapak-bapak bilang, anaknya kurang bergaul. Ibu-ibu bilang, anaknya ini gimana kok di rumah terus. Nah, melalui video ini ayo bersama-sama kita berubah. Dalam arti berubah itu bukan kita meninggalkan hal dunia maya kita, bukan. Tapi kita harus senantiasa berdampingan antara dunia maya dan dunia nyata. Harus punya porsi. Biar nggak kecanduannya itu benar-benar menyita waktu di dunia sosial kita. Kawan-kawan yang suka main game online, para e-sport, jangan lupa kalian juga punya temen loh di kampung, kalian juga punya temen loh di rumah. Oke, jadi ayo bareng-bareng kita bersama-sama, ya. Jangan sampai kita jangan sampai kita itu benar-benar kehilangan sosial kita di masyarakat. Efeknya banyak kok, efeknya banyak. Dan sangat indah sekali kalau kita ya bisa bergabung dengan teman-teman kita, bisa bercengkrama dengan teman-teman kita di dunia nyata. Balance, ayo kita seimbangkan porsinya. Mana yang dunia nyata, mana yang dunia maya, kita seimbangkan porsinya. Ya, jangan sampai bersebelah. Akhirnya apa? Kita jadi orang antisosial. Kayak gitu. Ingat, manusia adalah makhluk sosial. Kita pasti butuh tetangga, kita pasti butuh teman. Jadi sedikit pesan dari Bang Muha, jangan sampai dengan adanya teknologi ini membatasi kalian untuk berkreasi di dunia nyata. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Ya, Bang Muha tunggu ya. Biar kita tetap terus berdiskusi. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.